Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur masih diberi kesehatan dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Apalagi pandemi sudah ahli kesehatan sudah banyak yang menyatakan turun menjadi endemi. Itu ya insya Allah berakhir. Tinggal seperempatnya aja insya Allah. Tinggi poso sawulan insya Allah betul-betul corona niki diangkat Gusti Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Tapi yang penting karena puasa ini untuk membersihkan hati, dan para ahli kesehatan juga menyatakan orang sakit itu faktor fisik hanya 30%, faktor hati lebih 70%. Makanya Quran yang menarik Ibu Bapak, bahasa Arabnya penyakit itu marodun, itu disebut 19 kali, persis 19. Fi qulubihim marodun, kolbun itu jamaknya qulubun. Tapi yang lebih menarik bukan angka 19, adalah bahwa sebelum Allah nyebut penyakit didahului hati, fi qulubihim marodun. Itu artinya apa? Siapa yang mampu menjaga hatinya bersih, tidak kotor, penyakit akan hilang. Amin Allahumma amin. Hati yang bersih yang di dalam Al-Quran disebut kolbun salim, inilah yang betul-betul muslim, yang mampu menyelamatkan. Saya berkali-kali mencoba mengingatkan kembali bahwa Islam diartikan selamat itu kurang pas, yang betul menyelamatkan. Kalau salima selamat, kalau aslama yuslimu islaman itu fi'il muta'addi yang artinya menyelamatkan. Orang yang hatinya bersih inilah yang mampu menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Seluruh makhluk, rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin. Jadi ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang muslim harus merahmati, menyelamatkan seluruh makhluk, bukan lil muslimin. Tidak hanya sesama muslim, apalagi menungso tok mboten, seluruh makhluk. Lah, rahmatan lil alamin itulah beberapa kitab tafsir menerangkan sama dengan umat wasatiyah. Yang malam hari ini kita diajak mengkaji ulang wasatiyah niku dari surat Al-Baqarah 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Jadi Allah menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang wasatiyah. Secara bahasa wasatiyah itu tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak ekstrim. Nabi juga menyebut khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara yang tengah. Ya, bahasa sehari-hari umat wasatiyah yang sering dirumuskan oleh baik NU, Muhammadiyah maupun MUI adalah umat yang moderat, tidak ekstrim, tidak radikal, tidak fundamentalis. Memang dasarnya wasatiyah. Ya itulah hakikatnya yang mampu rahmatan lil alamin. Dalam bahasa lain di dalam Quran, orang yang mampu memposisikan moderat wasatiyah itu yang tidak faddan holidul qalbi. Surat Ali Imran 159.
Jadi Nabi itu kalau keras sedikit diingatkan Allah, walau kunta faddon halidul qalbi lang faddu min haulik. Muhammad, kalau kamu kasar, faddon itu keras, halidul qalbi itu kasar hatinya, orang lari daripada kamu. Itu yang lembut, yang soft, ya. Dan di dalam surat Ali Imran 110 itulah yang disebut manusia-manusia khairu ummah, yang moderat, yang tidak ekstrim, tidak radikal, bahasa sehari-hari kita tidak fundamentalis, itu khairu ummah, umat yang paling baik karena diwajibkan amar ma'ruf nahi mungkar, ukhrijat linnas ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hanya saja saudara sekalian, selama ini amar ma'ruf nahi mungkar diartikan penegakan hukum, itu tidak benar. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, amar ma'ruf nahi mungkar itu akhlak. Selama ini penegakan hukum, dan seringkali main hakim sendiri, poso-poso ono rondo dodol sego diobrak-abrik, jari ini amar ma'ruf nahi, ndak bisa. Sudah menerangkan, memahami amar ma'ruf nahi mungkar itu penegakan hukum juga, itu juga kurang pas, law enforcement, ya, apalagi main hakim sendiri, gak oleh, ono polisi kok. Oleh karena itulah monggo malam hari kita ngaji ulang yang selama ini yang sering dikategorikan tidak moderat di Indonesia itu adalah yang seringkali tergolong teroris-teroris itu, saudara sekalian, yang kemarin baru saja sebelum puasa 88 orang, ya kelihatannya juga Islam betul, wong ya jenggote dawa, nggih, biasanya celonone cingkrang niku, dan biasanya agak anti, bahkan ada yang anti NKRI. Katanya paling benar, kan tidak bisa dibenarkan. Saudara sekalian, jadi kami sering mengingatkan bahwa negara Islam itu sudah ada dasarnya. Bab rata-rata yang keras, yang tidak moderat di Indonesia itu tidak suka NKRI. Katanya harus diganti negara pada perintahnya tidak ada. Mereka kalau ditanya mengapa harus negara Islam, NKRI itu tauhid, NKRI itu setan, bahwa negara Islam itu perintah Quran. Ayat yang mana? Mereka mengatakan Al-Baqarah 208, Bu. Udhulu fis-silmi kafah. Asilmu langsung ditafsirkan negara Islam, tidak bisa. Tidak ada satupun kitab tafsir yang menjelaskan asilmu itu negara Islam, tidak ada. Lu kok sekarang menurut BIN, menurut Lemhanas dan beberapa penelitian kampus, kok sudah hampir 25% orang Indonesia ini tidak mau NKRI, harus diganti negara Islam. Ya mereka belajarnya ngawur, atau mereka menafsir Quran pakai akal. Hasilmu ditafsirkan negara Islam, itu pakai akal. Padahal Nabi sudah mengancam man fassarul Qur'ana bi ra'yihi fal yatabawa makdahu minan nar. Orang yang menafsirkan ayat Quran dengan akalnya podo me pesen tiket nyang neraka. Jadi menurut ulama ayat Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi, boleh. Ayat Quran ditafsirkan pendapat sahabat, boleh, karena sahabat ilmunya ya saking Kanjeng. Dan yang terakhir boleh ditafsirkan dengan pendapat tabiin pertama, tabiin besar, artinya tidak bertemu Kanjeng Nabi, masih bertemu sahabat. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu sudah tabiin kedua. Panjenengan tidak akan menjumpai di dalam kitab tafsir sepinter Imam Syafi'i menafsirkan Quran dada. Nah sekarang ke Imam Samudra menafsirkan ayat sak geleme dhewe bahwa negara Islam atau khilafah, itu kan ya harus ngaji lagi tuh Pak. Nggih, khilafah juga tidak ada di Quran, kata khilafah tidak ada, Bu. Siapa yang menemukan kata khilafah, saya berani bayar 10.000 triliun, kurang akeh toh. Lah negara itu gimana? Ya manut Kanjeng Nabi ketika di Madinah.
Baru masuk tahun kedua Nabi melihat Madinah masyarakatnya Bhinneka Tunggal Ika, ya Yahudi, Nasrani, Majusi, ayo ngedengin negara Madinah bareng-bareng. Jadi NKRI ini sudah persis negara yang sudah didesain, disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Khilafah, ya udah ada dasarnya. Mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman khilafah, bukan, itu khalifah. Nabi wafat, pesen aku wafat kudu ana penggantiku. Lah pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Maka 3 hari 3 malam Nabi belum dimakamkan, Bapak Ibu, karena belum ada khalifahnya, penggantinya. Karena terjadi perdebatan antara orang Makkah dan Madinah. Terpilihlah ya Abu Bakar. Maka Abu Bakar dilantik khalifatur Rasulillah, pengganti Rasulullah. 3 hari 3 malam itu Bapak Ibu, tidak ada satupun ahli sejarah yang mengatakan perdebatan menyangkut bentuk negara, sistem pemerintahan. Tidak ada, tidak ada. Maka kalau orang mendukung khilafah itu darahnya khilafah Rasyidin, tidak, itu khalifah. Sahabat tidak berani merubah susunan negara seperti Kanjeng Nabi yang Bhinneka itu. Mengapa harus dibicarakan? Tidak berani dengan Kanjeng Nabi. Selesai bentuk negara itu di zaman Kanjeng Nabi, final. Pluralisme, ada Yahudi, Nasrani. Loh, sekarang kok harus diganti khilafah negara Islam? Ya itulah, monggo ngaji lagi. Memang tidak lah, kepada mereka memang tidak boleh ditembaki tok, tidak selesai, Pak. Ngentek nih peluru piro gantek. Kepada mereka menurut Quran harus diajak diskusi. Wajadilhum billati ahsan. Saya kira inilah kalau kita bicara khilafah, mengapa harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sekali lagi, amar ma'ruf bukan penegakan hukum. Amar ma'ruf nahi mungkar menurut Imam Ghazali adalah akhlakul karimah, bahwa berdakwah itu dengan akhlak yang baik. Dan dakwah di dalam Islam bukan dakwah Islam, dakwah ilallah. Monggo baca Fathur Rahman, Bapak Ibu. 222 kali lafaz dakwah ilallah, bukan ilal Islam. Apakah Nabi Muhammad diperintah dakwah Islam? Surat Al-Ahzab 45-46, betul. Wada'iyan ilallah. Surat Ar-Ra'd ayat 14, monggo dibuka. Lahu dakwatul haq. Lahu itu lillah. Jadi dakwah yang hak, yang betul itu lillah. Sama dengan panjenengan nawaitu sholli fardhu isya, lillah. Lillah, bukan lillah ta'ala. Kalau teritan DB kan lillah ta'ala. Nah, jelas dakwatul haq. Wa man ahsanu qalan mimman da'a ilallah. Fusilat 33. Dakwah Islam salah, mboten. Setelah orang masuk Islam, yang lebih penting makanya ingat Allah, enggak. Makanya di dalam Quran Nabi diperintah dakwah itu ingat Allah. Agama kita Islam, ya. Allah tidak menerima agama selain Islam, betul. Tapi loyalitas, ketundukan beragama itu bukan pada agama itu esensinya, tetapi pada Gusti Allah. Persis niat sholat panjenengan, persis nawa itu sama lillah, tidak lil Islam toh. Apakah panjenengan ala puasa niku nawa itu sama hotin lil Islam? Betul, lillah. Zakat lillah, haji watimul haja wal umrata lillah. Selama ini dibelokkan lil Islam, tapi Islam itu menurut pendapat mereka. Padahal mereka belum tentu belajar agama lebih sempurna, lebih kiai. Dan Nabi sudah meramal, Ibu Bapak, akan datang zaman nanti yang banyak bukan ulama, ahli pidato tok, tapi tidak ahli agama. Saya ti'alanna zamanun fihi kasirul khutaba wa qalil ulama. Ada lagi kan Nabi yang paling dikhawatirkan, Ibu Bapak, nanti kan datang ulama entek, karena Allah tidak nyebut ilmu biqabdil ulama. Sehingga dikhawatirkan Kanjeng Nabi datang zaman ulama entek yang akeh wong goblok ngaku kiai. Itu namanya juhala menurut hadis. Kiai bahkan dianggap wali, orang datang minta fatwa, ya otomatis fa'aftau bi ghairi ilmin, dhallu wa dhallu.
mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Ibu, bapak dan saudara sekalian, saya kira inilah bahwa wasatiyah itulah yang diyakini menurut Al-Quran orang-orang yang mampu rahmatalil, merahmati seluruh alam, hatinya bersih dengan puasa. Bab saya sedih ibu bapak kalau ada tokoh Islam bukan rahmatan tapi marahtan lil alamin. Pekerja marah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar itu sampai jam 12 enggak dikei amplop muring-muring Pak itu Pak. Ya, coba ngesing badi itu tim sukses saya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya itu sudah 21 tahun 212 itu. Saya sering guyonan sama Pak Kiai Suja itu ya. Ya, yang punya Masjid Al-Akbar itu. Jadi 212 itu mbok berubah titik ae jo akeh munggah titik 234 gitu ya. Dengan rokok isi sam juga kan tambah enak mesti. Tapi biasa orang begitu memang keras Pak, enggak mau berubah. Itulah, monggo, dan pada mereka harus diajak dialog. Ditembakin enggak selesai Pak. Wajadilhum billati ahsan, ditembak. Ini kan 8 orang mati kemarin ditembaki karena dianggap anti Pancasila, karena tidak moderat. Ya enggak selesai. Quran ngajak wajadilhum billati ahsan. Kalau seperti kita dinasihati bena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauidhatil. Nah, orang keyakinan kok ditembak apa iso? Harus diajak dialog bareng-bareng. Kamu kok pendapatmu seperti itu, dasarnya apa? Dengan yang penuh kasih sayang. Mudah-mudahan kita bisa. Amin Allahumma. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan rumah tangga kita semakin barokah, rezeki panjenengan barokah, umur panjenengan barokah, anak-anak kita soleh dan salihah. Amin Allahumma amin. Dan sewaktu-waktu kita meninggal dunia Allah menakdir dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.